Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat selalu, ya, tetap menjaga kondisi badan Anda, fisik Anda, ya, dengan membiasakan pola hidup sehat. Baik, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai fundamental audio ataupun istilah-istilah yang ada dalam audio digital. Nah, setelah Anda memahami itu sebagai dasar Anda untuk mempelajari hal-hal lain atau hal-hal yang lebih lanjut lagi tentang audio digital. Saat ini kita memasuki pertemuan yang akan membahas mengenai peralatan penunjang audio digital. Pada dasarnya akan kita bagi jadi dua sesi. Sesi pertama yaitu peralatan penunjang audio digital yang sifatnya komputer dan hal-hal lain yang mendukung itu, aksesorisnya yang terkait dengan audio digital. Yang selanjutnya adalah tentang mikrofon dan loudspeaker yang akan kita bahas pada pertemuan tersendiri, karena memang ini bahasan itu merupakan bahasan yang lumayan panjang, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita saksikan atau perhatikan slide berikutnya. Nah, seperti halnya kita pernah bahas di pertemuan pertama, yaitu tentang bahwa dalam mengolah atau yang namanya audio digital, ya, kemudian apa sih bedanya dengan audio analog, ya. Di pertemuan pertama telah saya sampaikan bahwa dalam teknologi audio ini kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya pengolahan audio, ya, dengan menggunakan pengolahan digital audio processing, ya, digital audio processing. Selanjutnya dalam digital audio processing kan semua hal, ya, semua inputan itu harus dirubah ke dalam format digital, betul, ya, digital. Nah, sehingga tentu kita akan memerlukan yang namanya analog to digital converter. Terlebih lagi nanti juga setelah diolah, suara akan dikeluarkan, suara itu tetap analog. Sehingga yang tadi sudah diolah itu, digital itu, diubah lagi kembali menjadi analog, yang itu juga kita perlu yang namanya digital to analog converter, ya. Jadi yang namanya analog digital converter itu alat untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat dimengerti oleh software yang digunakan atau yang akan bisa dibaca atau diolah oleh komputer, ya. Software kan kita instalnya di komputer. Nah, sebaliknya digital to analog converter yaitu alat yang mengubah data digital kembali menjadi data atau sinyal analog. Yang seperti yang tadi saya bilang bahwa suara ya tetap analog, nggak bisa suara digital 12010 gitu kan. Nah, sehingga yang setelah diolah itu jadi analog lagi, sehingga kita bisa dengar karena loudspeaker tetap menerima data analog, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya, ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke proses yang lain sebelumnya, kita juga harus mengetahui bahwa ada beberapa audio converter, tipe audio converter berdasarkan bentuk fisik dan portnya, ya. Ada yang menggunakan USB, ya. Seperti Anda ketahui bahwa ini koneksinya dengan menggunakan port USB, ya. Udah tidak asing lagi saya rasa yang
kedua ada yang dipakai Thunderbolt nih ya. Ini pengguna Mac sudah tidak asing lagi ya, yang laptopnya Mac. Ini ada colokan, ada port yang namanya Thunderbolt. Ada juga FireWire yang mungkin di awal atau di beberapa tahun yang lalu ini menjadi tren karena ini yang lumayan cepat dibandingkan port-port audio atau port-port input yang untuk mengolah audio yang lain. Tetapi sekarang ini sudah meredup, ya sudah tidak banyak digunakan karena memang sudah kalah bersaing atau dengan teknologi-teknologi terbaru. Ada lagi, ini ada PCI dan PCIe. PCIe itu PCIe-nya extended ya. Nah, ini ketika komputer desktop itu biasanya ada soundcard-nya itu nanti terhubung dengan bus apa, bus PCI kah atau bus PCIe. Ya dulu ada AGP, ya sekarang PCIe ya. Jadi ini dua komputer yang dapat langsung dipasang pada motherboard komputer atau dengan adapter khusus dengan koneksi Thunderbolt ya. Kebanyakan sih ini pakainya untuk port atau slot PCI ya di komputer, di PC. Nah, apa yang selanjutnya ya? Selanjutnya kita lihat juga ya berikutnya. Ya, tadi kita membahas sebenarnya audio converter ya. Tapi berdasarkan dari jenis koneksinya, tipe koneksinya tadi ya. Nah, sekarang kita membahas tipe audio converter berdasarkan fiturnya. Jadi, kalau tadi kan colokan atau port yang terkoneksi dengan komputernya pakai USB kah, FireWire kah, Thunderbolt ya. Sekarang berdasarkan fiturnya. Ini ada audio converter saja, yaitu sebenarnya audio converter yang hanya memiliki konektor line input dan output biasanya dengan level plus 4 dBu atau 10 dB4 minus ya. Jadi level, saya ulang lagi, dari level plus 4 dBu ya atau minus 10 dB4. Nah, tentu ini sudah saya bahas ketika di pertemuan yang membahas term-term atau istilah-istilah yang ada pada digital. Di sini ada dB, apa bedanya dengan dBFS dan segala macam. Selanjutnya itu mikrofon preamp, yaitu ini tidak hanya audio converter saja, tapi dia juga memiliki input dan instrumen input dan line input, terus ada preamplifier, sehingga ini misalkan karena sinyal yang dari mikrofon terutama kondensor itu kurang kuat, maka harus dimasukkan dulu ke dalam preamp ya, ke dalam preamp. Nah, misalkan nanti kita akan contohkan beberapa hal, misalkan dari audio komputer ini seperti apa, aplikasinya seperti apa, gunanya seperti apa. Oke, nanti kita coba di slide berikutnya. Nah, bagaimana kita coba bahas bagaimana sih cara memilih audio converter. Nah, jadi gini. Jadi pertama misalkan ketika kita mau merekam vokal atau gitar, jadi otomatis kan inputnya hanya dua ya. Yaitu vokal kita dengan gitar tadi. Jadi sambil main gitar gitu kita nyanyi juga ya, vokal ya. Jadi kan inputnya pasti vokal dan gitar saja dua. Jadi di sini ada preamp-nya dan instrumen-instrumennya. Nah, jadi beda dengan misalkan kalau kita menggunakan drum. Nah, ini kan drum banyak sebenarnya. Pak, drum kan cuma satu, bukan cuma satu, tetapi drum itu kan sebenarnya ada simbalnya, ada tom temnya, ada bass drum yang diinjak itu kalau membunyikannya ya, snare drum ya kan, gitu kan, itu kan ada banyak. Jadi itu paling enggak kalau kita hitung ya hampir 8 input ya semua. Jadi satu drum itu supaya nadanya enggak satu ya kemana-mana, maksudnya enggak satu dibuat rame-rame, dia punya speaker itu untuk snare drum inputan sendiri, untuk bass drumnya, untuk tom-tomnya, untuk simbalnya ya. Nah itu perlu tersendiri, jadi nggak satu. Jadi kurang lebih kita harus membutuhkan 8 input. Nah, jadi di sini kita harus
paling nggak soundcard yang punya 8 input lah ya, seperti itu ya, paling nggak. Nah, kalau kita menggunakan pakai drum, tapi kalau cuma nyanyi vokal dan gitar, diiringi gitar ya sebenarnya 2 input cukup. Nah, kemudian ketiga juga kita harus mengetahui spesifikasi teknis dari soundcard tersebut. Jadi misalkan dia range frekuensinya sampai berapa, respon amplitudenya atau dB-nya sampai berapa dB, dia bisa respon seperti itu ya. Jadi ada respon frekuensi ya, ada respon untuk loudness dB-nya juga ya. Nah, sehingga ini responnya ya, respon nilainya atau range frekuensinya kita sebut dynamic range-nya ya, dynamic range ya. Kita sebut dynamic range-nya itu artinya semakin besar nilainya, lebar gitu ya, suatu audio converter, maka semakin hasilnya semakin detail hasil rekamannya. Jadi begitu kurang lebih ya. Nah, jadi di sini kita harus bisa mempertimbangkan lihat juga spesifikasi ya, makanya dilihat spesifikasinya seperti apa ya, audiometer tersebut ya. Jadi dynamic range-nya dalam hal ini ya, dalam dari digital audio itu secara teori ya, dengan misalkan dengan bit depth 16 dynamic range yang bisa diperoleh adalah 9 dB. Sementara sedangkan pada 24 bit dia juga bisa diperoleh 144, sedangkan untuk 32 dia juga bisa menghasilkan dynamic range yang lebih besar, yaitu 92 dB ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, jadi dalam hal ini ya, untuk melakukan suatu pengolahan digital audio tentunya dengan komputer ya. Jadi komponen-komponen penunjang komputer apa aja yang dalam hal ini diperlukan ya, dalam proses digital audio production diperlukan. Pertama tentunya adalah ya prosesornya sendiri. Komputer kan ya ada prosesornya ya. Nah, prosesornya sendiri ya, di sini kita bisa lihat ya bagaimana ya kita memilih prosesor tentunya dengan clock speed yang paling tinggi ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah RAM ya. Dengan RAM tentu RAM juga kita sebaiknya untuk kelancaran proses productionnya diperlukan RAM dengan kapasitas yang besar ya. Selanjutnya adalah storage ya, atau media penyimpanan ya, hard disk ya. Di samping hard disk yang besar juga mungkin sekarang banyak pilihan beberapa teknologi baru hard disk sekarang sudah beralih ke SSD ya. Jadi mungkin akan beda pengaruh kinerjanya ketika Anda menggunakan hard disk yang konvensional yang ada magnetik ya disknya, dengan yang teknologi sekarang yaitu SSD. Tentu dengan SSD akan memperoleh respon yang sangat cepat. Kemudian yang tidak kalah juga membantu adalah video card ya. Video card ini membantu sebenarnya komputer kita untuk bekerja lebih responsif, dan di sini juga prosesnya karena nanti ada visualisasi dan segala macam ya, tentu ini akan terbantu sekali jika kita menggunakan atau menggunakan video card yang lumayan ya. Kelima adalah mikrofon ya. Jadi untuk membuat energi suara ya, besaran pieces gitu ya, seperti yang pernah saya jelaskan di perkuliahan dahulu ya. Nah,
Jadi berfungsi untuk merubah putaran bisnis ya suara menjadi sinyal-sinyal elektris ya, listrik ya, yang kemudian diubah dari analog ya tetap yang dikeluarkan mikrofon itu analog, maka kemudian akan dirubah dengan menggunakan analog to digital converter menjadi data digital. Yang selanjutnya sebenarnya adalah loudspeaker atau speaker saja ya kita bilang. Tapi mikrofon dan loudspeaker ini saya tidak akan bahas detail di sini, tapi akan kita bahas untuk di pertemuan mendatang, pertemuan tersendiri ya, karena nanti banyak ragamnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Sekarang adalah penunjang lainnya itu yang tidak kalau penting mungkin kelihatannya sepele tapi ini penting juga, yaitu konektor. Jadi jenis konektor nanti yang dipergunakan dalam digital audio producing seperti apa. Nah, di sini ada konektor 1/4 inch unbalanced, ada konektor 1/4 inch, ada konektor XLR, biasanya ini banyak kali. Mungkin ketika saya bicarakan ini pada bengong ya apa, tapi ketika memperlihatkan gambarnya nanti Anda sudah memahami ini atau mengenalnya ya. Yang keempat ada AT, ADATS ya. Kemudian yang kelima adalah SPDIV. Ini banyak juga ya. Oke, mungkin kita akan lebih enak lagi kita bahas satu-satu ya. Akan kita bahas satu-satu dan tentu saya akan tampilkan juga gambarnya di sebelah ini ya. Nah, yang seperti yang tadi saya bicara tadi ya, bahwa mungkin kalau diperlihatkan gambarnya, mungkin Anda bisa lihat sebelah sini ya. Ini gambar-gambarnya. Nah, kita udah nggak aneh lagi. Jadi ya, ada konektor 1/4 unbalance ya. Jadi seperti itu ya, seperti lihat di gambar. Yaitu jenis konektor yang berbentuk kabel mono dan unbalance ya, yang sering digunakan untuk instrumen musik biasanya. Kemudian ya instrumen musik itu maksudnya gitar tadi yang analog kan sebenarnya. Kemudian konektor 1/4 in balance. Nah, ini jenis konektor berbentuk kabel balance yang digunakan untuk alat-alat audio. Ada lagi yaitu konektor XLR ya. Jadi seperti ini koneksi konektor ini. Jadi konektor ini berbentuk kabel balance sebenarnya yang digunakan untuk mikrofon ya, ujungnya kan ada 3 tuh ya. Nah, jadi di situ ada atau output ya atau sound card yang ada 3 hanya ya. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan juga sih ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya konektor-konektor lain 2 lagi ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu seperti Anda bisa lihat di sebelah sini, yaitu konektor ADAT ya. Yaitu seperti ini gambarnya, koneksi 2 alat ya, koneksi 2 alat yang mendukung komunikasi digital dengan membawa sampai bisa 8 channel audio dan sample rate 48 kHz ya. Ada lagi koneksi atau konektor ya AS atau EBU ya. Jadi koneksi ini atau konektor ini yang membawa channel audio dalam format digital dengan menggunakan konektor XLR sebenarnya ya, yang XLR tadi yang kita bahas ya, sesuai dengan standar AS dan EBU ya. Kemudian ada juga konektor SPDIP ya tadi ya. Jadi koneksi 2 alat yang mendukung komunikasi digital dengan format SPDIP. Jadi ada macam-macam tipe kabel SFDIF ya, koaksial, itu mirip kabel RCA yang kabelnya ada biasanya ujungnya itu ada warna kuning ya, ada putih, ada merah ya, gitu RCA tuh biasanya ya.
kabel-kabel SA seperti itu kurang lebih ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang lainnya ya. Oke, tadi saya bicara banyak tentang balance dan unbalance. Apa sih sebenarnya balance unbalance dimaksud di sini? Ya tentu kalau dari sisi harfiah bahasa seimbang dan tidak seimbang. Tapi maksudnya apa ya? Yang dimaksud ini dalam konteks digital audio atau dalam konteks koneksi tadi ya. Dimana ini sebenarnya dua jenis kabel tipe ya, tipe koneksi kabel yang menghubungkan berbagai alat audio. Jadi ada dua jenis yaitu balance unbalance. Apa sih sebenarnya? Nah, mungkin mau lebih detailnya saya akan lanjutkan di slide berikutnya ya. Ada gambar juga di situ. Baik, perhatikan slide berikutnya. Nah, jika tadi saya bicarakan ya contohnya ini seperti adalah unbalance. Ya, itu simbolnya sih seperti itu ya. Artinya simbolnya dilihat seperti itu. Di situ hanya ada dua, yaitu untuk inputnya yang warna di atas merah itu, dan satu untuk groundingnya ya. Ya terdiri dari ya ada dua kabel, jadi tadi yang merah inputnya, yang itu satunya groundnya atau kabel TS-nya. Ya di TIF ya, atau sumber inputnya itu tip atau kita di situ dibilang tip plus gitu ya, maksudnya sumber inputnya yaitu kabel yang membawa sinyal audio utamanya. Dan yang satu lagi kabel shield atau ground, yaitu kawat pembungkus kabel agar tahan gangguan noise ataupun radio ya. Jadi ada biasanya ada melilit gitu ya, semacam kayak kabel tapi saya kayak model kabel antena juga tuh seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia shieldnya untuk membungkus sehingga untuk coba untuk menahan gangguan noise atau frekuensi radio dari luar. Takutnya ada interferensi frekuensi. Nah, oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya adalah balance ya, balance. Ya, balance itu ini koneksi balance ini mirip seperti yang tadi ya. Cuma di sini ada 3 kabel. Ya, kabel tip yang membawa sinyal audionya, ya. Kemudian kabel ring ya. Kabel yang membawa sinyal audio yang sama dengan tip tetapi fasenya berbeda atau terbalik maksud saya ya. Fasenya terbalik, kalau dia gelombangnya naik pasti di kabel tipnya gelombangnya lagi naik, maka di kabel ringnya gelombangnya nurun. Ketika di tip yang nurun, maka dia gelombangnya naik. Jadi terbalik fasenya. Nah, ini yang nanti dimanfaatkan untuk ya masalah stereo seperti itu sih sebenarnya ya. Kita bahas. Yang kabel ketiganya sama dengan tadi kabel unbalance, yaitu kabel shield ground ya, membungkus supaya dia lebih meredam atau menangkal gangguan noise atau frekuensi radio yang bisa jadi interferen ke situ, ke kabel itu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya. Baik, kita lanjutkan. Apa aja peralatan lainnya? Nah, peralatan lainnya yang sering kita gunakan di dalam audio yaitu mixer ya. Ini bukan mixer yang merek Philips ya, bukan merek yang Philips yang buat itu telur, tapi ini mixer ya penyampur untuk media merekam ya, yang direkam misalnya kalau lebih dari satu atau lebih dari satu input maksudnya, dan mempunyai intensitas suara yang berbeda. Jadi di frekuensi tertentu atau di channel tertentu lebih tinggi, di track tertentu biasanya bisa diredam. Ya, misalkan untuk suara vokal coba dimaksimalkan, untuk suara instrumen coba diturunkan sedikit atau diredam. Itu bisa karena inputnya berbeda. Kecuali yang tadi, makanya ketika drum itu ada banyak senar drum, bass drum, tom-tomnya, simbalnya gitu ya. Itu satu-satu ya. Karena kalau dengan satu-satu itu bisa dimasukkan mixer pada track atau channel yang
berbeda, sehingga bisa diatur mana yang terlalu dominan, bassnya terlalu dominan nih, kurang ini, kita bisa turunkan. Nah, tapi kalau cuma mic-nya satu yang ditaruh di drumnya doang, nah ini susah makanya ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya tadi kan mixer, selanjutnya yaitu ada equalizer. Nah, di sini biasanya equalizer kalau yang analognya ya, itu akan terdapat panel-panel untuk mengatur penguatan ya, penguatan atau amplifying. Jadi tiap-tiap frekuensi tertentu ya itu kan tuh banyak ya panel-panelnya. Jadi itu setiap panel itu mewakili frekuensi-frekuensi tertentu. Biasanya yang kiri yang frekuensi rendah, yang paling kanan ada frekuensi yang paling tinggi ya. Jadi mengatur penguatan setiap frekuensi tertentu dengan cara misalkan kalau yang analog ya menaikkan atau menggeser ya, naik atau turun. Jadi nanti kita bisa atur gainnya, penguatannya, gainnya ya, gain ya. Jadi di gainnya kita bisa atur sehingga sebenarnya equalizer itu berfungsi untuk bisa mengatur level ya pada titik frekuensi tertentu yang telah kita tentukan tentunya ya, yang untuk mengatur pada titik level tertentu yang telah kita tentukan, apakah dia itu gainnya dinaikkan atau turunkan sehingga level frekuensinya atau level bunyinya ya itu akan berbeda maksudnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu audio reverb. Audio reverb ini berfungsi untuk mengatur suara atau inputan ya sehingga dengan mengatur reverb ya suara yang dihasilkan itu baik dalam artian tidak ada efek lain yang akibat dari karakteristik ruangan atau ruangan perekaman. Jadi di sini dengan kata lain ya kita untuk mengurangi masalah bunyi ruangan ya kita harus dalam hal processingnya dalam mengolah audio digital ini kita harus menggunakan audio reverb tadi atau kita mengenal istilah the reverb ya supaya efek-efek suara ruangan ya di ruangan mungkin nggak terlalu bersih itu bisa kita hilangkan sehingga hasil yang dihasilkan benar-benar jernih, benar-benar tidak ada noise gitu ya. Ya, selanjutnya adalah kompresor ya. Ini bukan kompresor angin ditambal ban ya. Jadi kompresor audio digital audio kompresor ya. Jadi audio kompresor ini digunakan ketika sebelum sinyal masuk ke dalam hard disk atau ke dalam tape ya kalau di analognya gitu ya sehingga kompresor ini untuk menjaga supaya sinyal yang masuk agar tidak sampai terjadi digital clipping itu dipotong maksudnya supaya tetap gitu ya kan terlalu tinggi sinyalnya gitu ya sehingga dipotong itu bisa jadi suaranya agak hilang gitu makanya loss gitu kan kadang ada suara yang kayak hilang terus ada nyambung lagi padahal itu mungkin karena terlalu tinggi peaknya karena orang ngomongnya berapi-api terlalu semangat padahal levelnya maksimalnya di level dB segitu gitu tapi dia terlalu tinggi sehingga ini ada clipping. Nah ini audio kompresor itu untuk mencegah itu sehingga bisa menjaga supaya dia di batas ambang digital clippingnya ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah audio multigate. Nah, audio multigate ini fungsinya sebenarnya untuk ketika ada sinyal masuk, ya, ketika dia menerima trigger berupa suara atau sinyal suara masuk, maka volumenya akan terbuka. Jadi kayak semacam saklar on off lah ya. Dan ketika suara tidak ada, maka volume akan ditutup lagi. Jadi otomatis
semacam kayak saklar untuk input ya istilahnya, Pak. Tapi pemicunya atau triggernya adalah suaranya itu sendiri. Jadi kalau diem nggak ada inputan maka dia akan off. Nah ini juga mengurangi nanti efek feedback ya. Biasanya kan kalau di mesin atau di apa kalau diem nanti speakernya tiba-tiba bunyi gitu kan. Itu karena terlalu dekat dengan antara mikrofon dengan loudspeaker biasanya ya, atau jaraknya aksis on ya. Nanti kita bahas si aksis on dan off di pembahasan mikrofon sih sebenarnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Nah, tentu ya tadi semua sebenarnya itu alat-alat ya, baik analog maupun untuk digital. Dan tentu harus disupport dengan yang utama yaitu PC atau laptop komputer. Yang dari sisi hardware tentu ada sound card-nya ya. Kemudian dari software-nya juga ada software untuk mengolah digital audionya. Ya. Macam-macam ada Wavelab, Soundboard, audio Audition ya, Adobe Audition maksud saya, terus Audacity yang free gitu ya, atau nanti Ableton, Pro Tools, Cubase. Mungkin kita akan nanti kita pakai Ableton ya, untuk yang mulai tahun ini saya pakai Ableton. Sebelumnya pakai Fruity Loop, tapi saya naikkan ke Ableton karena memang nanti banyak juga standar musik yang aransemen audio engineer di berbagai stasiun televisi, production house itu menggunakan seperti Pro Tools dan Ableton ya. Walaupun bukan berarti Fruity Loop jelek atau Adobe Audition jelek ya, tapi banyak di kalangan industri memakai itu. Jadi saya coba sesuaikan. Oke. Baik. Nah, berikutnya adalah speaker, monitor, dan headphone ya. Walaupun sebenarnya ini nanti saya coba akan bahas antara mikrofon dan speaker ini pada pembahasan tersendiri. Jadi karena banyak karakteristiknya, banyak ini alat yang sangat vital sekali dalam audio ya, baik analog maupun digital. Jadi saya tidak akan menjelaskan detail di sini, tapi untuk pertemuan selanjutnya, oke? Nah, jadi speaker atau loudspeaker, headphone, walaupun nanti coba akan detailkan, saya coba sedikit lah ya. Jadi ini pada prinsipnya aja, kalau parameternya segala macam nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Tapi speaker yang kita kenal atau loudspeaker, sebuah transducer elektroakustikal yang membuat sinyal listrik ke suara. Kebalikan daripada mikrofon ya. Kalau mikrofon sinyal suara menjadi yang sifatnya analog menjadi sinyal listrik yang analog juga. Nah, speaker ini sebenarnya membawa sinyal elektrik dan mengubahnya kembali menjadi vibrasi-vibrasi getaran fisik untuk menghasilkan gelombang suara. Nah, jadi nanti jenisnya apa, speakernya apa, yang ini, yang besar, yang kecil, itu apa nanti kita bahas tersendiri di pertemuan selanjutnya ya. Nah, setelah Anda mengetahui peralatan penunjangnya, ya walaupun mungkin untuk mikrofon dan speaker tidak dibahas detail karena akan dibahas tersendiri. Tapi paling enggak fungsi-fungsi utamanya tahu ya, dan bagaimana karakteristiknya ya. Nah, di sini gunanya apa Anda setelah mengetahui itu? Nah, sebenarnya nanti pengetahuan Anda akan tadi ya, alat-alat penunjang untuk digital audio ya, digunakan untuk Anda bisa menyusun kebutuhan apa ya? Kebutuhan peralatan audio untuk setiap proses produksi yang tentunya berbeda-beda ya skalanya untuk kegiatan apa ya. Ya, karena ini memang kebutuhan ini akan sangat dipengaruhi oleh satu jenis programnya ya. Anda mau bikin apa? Mau sekedar cuma jingle iklan atau mau bikin aransemen lagu ya,
atau mau bikin efek ya, atau apalagi gitu ya, Foley audio gitu ya. Kemudian juga lokasi atau tempat produksinya itu mau live gitu ya, ada panggung terus langsung di situ juga, atau mungkin di studio ya, perlu editing ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu jumlah atau jenis performanya, seperti apa performanya tadi yang saya bilang, selain lokasinya juga yang live apa enggak, ini loh jenis performanya live juga enggak ya, jumlahnya berapa ya, jumlah tentu terkait dengan jenis programnya apa, misalkan musik panggung gitu ya, untuk live tentu jumlahnya berapa, kita hitung misalkan drum berapa inputnya, untuk vokal keyboard, terus untuk gitar, bass, nah Anda hitung semua ya, Anda hitung semua, jadi kita tahu berapa input yang harus dibutuhkan, begitu maksudnya ya. Nah, jadi input yang dibutuhkan atau channel-channel track-track yang dibutuhkan berapa ya. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan di slide berikutnya ya. Nah, baik ya. Jadi di sini kita tahu nanti ya, ini terkait dengan tadi saya bilang berapa input yang dibutuhkan, berapa channel atau track yang dibutuhkan. Nah, itu juga akan menjadi dasar nanti untuk perumusan kebutuhan. Nah, atau kita sebutnya channel list lah ya, channel list. Jadi di samping unsur kebutuhan peralatan audio, pertimbangan-pertimbangan Anda membuat kalkulasi audio input, audio source-nya, ya, channelnya. Karena di sini apa? Proses produksi sangat mempertimbangkan banyak hal ya. Maka pada saat persiapan produksi, pra-production-nya, sebuah program perlu dibuat channel list-nya. Jadi sini channel list sebenarnya adalah merupakan daftar kebutuhan audio input ya. Channel list mencantumkan semua kebutuhan source audionya, mulai dari mikrofon, CD player ke tape dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, jumlah dari kebutuhan input yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk menentukan jenis mixer berapa track atau berapa channel ya, mixer audionya berapa yang akan kita pakai, mikrofonnya seperti apa, apakah apakah unipolar, omnipolar. Nah, mungkin ini kita abaikan dulu ya, karena nanti akan dibahas sendiri di jenis mikrofon dan akses yang kita pakai. Termasuk di situ adalah terkait dengan yang namanya tadi kabel, koneksi ya, dan sebagainya. Nah, ini akan sangat menentukan untuk membuat ya perencanaan yang baik. Kita palingnya harus tahu channel listnya berapa ya. Oke, mungkin saya akan coba contohkan di slide berikutnya ya, simak aja si slide berikutnya. Nah, oke. Nah, misalkan ya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa channel list ya, tadi berapa sih? Saya contohkan dalam channel list ini, misalkan untuk sebuah performance musik band yang terdiri dari ada drumnya ya, ada drumnya, ada bassnya, ada gitarnya, ada keyboard, ada gatepo di situ, dan ada vokal ya. Jadi saya ulangnya, ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard, ada vokal. Ini ada 5 kalau cuma dihitung dari situ ya. Tapi ingat, drum itu banyak ya. Drum itu banyak ya. Nah, drum tadi saya bilang minimal drum itu 8 input atau 7 lah ya. Kalau kita hitung bass drum, snare drum, tom-tom, ya 7 lah kurang lebih ya. 7. Kemudian berarti gitar 8, bass gitar 9 ya kan. Keyboardnya sendiri ya 10. Terus vokalis, ada mic-nya kan tentunya kan. 10 tadi berarti total 11 ya. Nah, itu kita butuh 11 channel audio sebenarnya ya. Tapi mixer kan nggak ada yang 11 ya.
4, 8 biasanya ya. Terus 12. Jadi maka yang terdekat adalah 12 ya. Nggak bisa kita pakai yang 10 karena nggak ada juga sih sebenarnya. Nggak bisa karena kurang. Jadi nggak apa-apa, sisa 1 ya. Ini untuk cadangan misalkan ada hal-hal lain. Jadi dalam hal ini kita sudah menyusun ya, apa namanya, channel listnya bahwa membutuhkan totalnya ada 11. Nah, berarti kita cari terdekat ya, kira-kira berapa. Nanti kalau seandainya 12 lewat, yang 16 channel memang ya. Kita juga harus tahu, biasanya ada 8, ada yang mulai 4, 8 ya, 2 ada juga sih. Mixer 1 juga ada ya. Tapi biasanya bukan buat mixer, itu buat efek-efek gitu ya. Preamp, sebenarnya preamp mixer. 2 ada, 4 ada, 8 ada, 12 ya. 12 kemudian ada lagi 16 ya. 16 ada lagi seingat saya yang 20 channel juga ada ya. 24 channel biasanya mungkin kelipatan 4 kali ya. Jadi begitu kurang lebih. Jadi ini kita menggunakan 12 channel ya, disisakan 1. Nah, seperti itu. Nah, tadi udah kita ketahui channelnya, berapa channelnya. Ingat, masih tahu berapa tadi? Ingat berapa? 12? Betul, 12. Apa 11? Mana yang benar? Ya, kebutuhan channelnya memang 11. Tetapi kan nanti perangkat audio yang 11 atau mixer yang gitu ya. Jadi kita cari yang paling dekat yaitu 12 channel lah kita siapkan semua ya. Nah, dari kita udah tahu channel list, berarti kita bisa memperkirakan lah, menyusun kebutuhannya. Jadi yang jadi pertimbangan biasanya adalah gimana nih nanti proses rekamannya, mau langsung live gitu atau nggak langsung. Jadi artinya ini dulu nanti diedit lagi ya, ada pakai digital audio accession DAW ya. DAW nanti mungkin DAW kita bahas tersendiri lah ya, DAW karena panjang DAW itu kalau kita bahas sekalian di sini ya. Nah, kemudian dari sisi mikrofon ini memang belum sampai ke sana bahasan kita ya. Jadi mikrofon yang dengan memperhatikan biasanya polar pattern ya pada mikrofon yang kita gunakan. Apa polar pattern? Nanti saya biar penasaran Anda ya, biar penasaran. Saya juga membuat virtual simulasi untuk bagaimana polar pattern mikrofon ini nanti ya. Ada berbasiskan game. Wah, menarik sekali tentunya kan. Jadi jarang-jarang bisa kuliah ada pakai basis game untuk menerangkan atau mensimulasikannya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa tahu sehingga dari analis ini kebutuhan seperti apa, kita bisa menyusun kebutuhan yang tepat ya, yang tepat. Tentu maksudnya tidak berlebihan, tidak mubazir dan tidak kurang juga. Nah, ini yang saya maksudnya seperti itu ya. Nah, baik ya, kalau kita udah tahu kebutuhannya segala macam, Anda mungkin bisa membuat list, misalkan ada suatu acara ya, ini kan di suatu broadcast ya, seperti ini misalnya untuk bikin bumper seperti apa. Nah, di sini ada segmen-segmennya, biasanya ini ada di broadcast ya, penyiaran misalnya seperti ini. Ya, kabar show-nya misalkan berapa detik live-nya atau bumpernya udah ada nih, udah ada. Berarti kan udah ada di video tape recordernya, PTR-nya, tinggal filenya panggil. Durasinya 15 menit, 15 detik maksudnya ya. Bumper 15 menit ke kelamaan orang yang berbosan 15 detik bumper gitu. Nah, itu juga nanti berapa ada kabar show-nya misalnya 4, 3 host opening ya. Ada footage-nya apa segala macam seperti itu. Nah, Anda dengan melis-list membuat penyusunan seperti ini juga nanti bisa ke breakdown ya. Berapa channel list yang dibutuhkan, terutama untuk live berapa. Kalau yang udah di-record kan kayak di VTR udah ada, tinggal panggil kan. Tapi yang live itu berapa gitu ya. Kita juga
memperhatikannya. Ya, ini hanya contoh saja, contoh yang simpel sih sebenarnya. Nah, baik ya. Dari tadi saya sudah menjelaskan beberapa peralatan pendukung ya, audio digital, terutama audio digital yang terkait dengan digital, koneksinya seperti apa, konverternya seperti apa, kemudian ya walaupun sekilas mikrofon, nanti ada mikrofon, ada loudspeaker ya, yang sebenarnya akan kita bahas di minggu depan, di pertemuan depan. Ya, tadi polar pattern-nya juga ya, seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah, jadi apa namanya, akan detail tadi yang mikrofon dan loudspeaker memang akan dibahas minggu depan ya. Di situ juga nanti akan saya tampilkan atau Anda bisa pakai atau Anda bisa install ya program simulasi lab audio ya saya buat gitu ya untuk menerangkan nanti polar pattern dari sebuah mikrofon yang berbasis game sebenarnya ya. Ini menarik sekali. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini tentang penunjang-penunjang alat-alat penunjang audio digital. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya yang akan membahas mikrofon atau alat sebenarnya masuk dalam kategori alat-alat penunjang audio digital juga ya. Istilahnya bagian kedua yang akan memfokuskan pada bahasan mikrofon dan oke. Saya kira cukup. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.